Baik, Bapak Ibu saya hormati, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Wara Pertiwi MA selaku narasumber dari Departemen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat datang Bu Dokter. Terima kasih kesempatannya sudah berkenan menjadi narasumber di sini. Bu Dokter yang saya hormati, ini dalam rangka kegiatan BIMTEK advokasi dan sosialisasi mitigasi risiko pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dan edukasi pelakuan perilaku hidup bersih dan sehat atau penguatan UKS. Adapun teman-teman peserta di sini ada 27 kabupaten kota dari tim pembina usaha kesehatan sekolah madrasah. Kemudian juga diikuti oleh 27 kabupaten kota dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Jawa Barat. Kemudian juga diikuti oleh cabang dinas wilayah sebanyak 3 cabang wilayah di Kabupaten Provinsi Jawa Barat, juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian kami juga ada peserta dari LPEP sebanyak 13 orang. Jadi total peserta ada 81 orang. Jadi kami berharap Ibu Dokter bisa menyampaikan materi-materi yang dibutuhkan oleh mereka. Adapun tema yang disampaikan oleh Bu Dokter adalah kebijakan sektor kesehatan dalam rangka persiapan PTM terbatas di satuan pendidikan. Bu Dokter yang saya hormati, waktu untuk Bu Dokter nanti untuk presentasi dipersilahkan, lebih rileks saja. Nanti ada di akhir kegiatan mungkin ada tanya jawab dari peserta. Saya kira demikian Bu Dokter, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Salam sehat. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semua dalam keadaan sehat, walafiat ya. Kita walaupun malam-malam gini tetap semangat ya Pak, apalagi ini hari semangat, Minggu ya. Bu, lihat mukanya semangat Bu. Iya. Baik, saya diminta untuk menyampaikan mengenai materi kebijakan ya untuk sektor kesehatan dalam rangka pembelajaran tatap muka. Mohon izin saya share screen ya Pak. Ya Bu. Apakah sudah bisa dilihat? Ya, Dokter. Ya, sebentar ini saya matikan dulu ya ininya ya. Ya, kebijakan sektor supaya, kesehatan. Ya, sudah. Ya, supaya sinyalnya agak lebih baik. Ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menyampaikan mengenai kebijakan sektor kesehatan dalam persiapan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Ini sistematikanya ya, mulai dari pendahuluan, kesiapan dalam rangka PTM terbatas, dan kebijakan dalam peran sektor kesehatan. Mohon maaf nanti kalau misalnya suara saya tidak terdengar, saya tolong diingatkan ya Ibu dan Bapak sekalian. Ya, baik Ibu dan Bapak sekalian, kita lihat ini adalah perkembangan kasus COVID pada usia anak ya. Dari awal masa pandemi yaitu tahun 2020 yang lalu sampai terakhir ini adalah awal bulan Juni ya. Kalau kita lihat di sini trennya sebetulnya makin lama makin meningkat ya. Terutama puncaknya adalah sekitar akhir tahun lalu dan awal tahun ini ya. Tren ini pada Juni tahun ini mulai menurun ya. Tapi kita nggak tahu data terakhir karena kita tahu bersama bahwa kita baru saja melewati libur Hari Raya Idul Fitri. Sehingga mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal peningkatan kasus yang seperti kita alami pada akhir tahun atau awal tahun ini ya. Jadi tren di Indonesia maupun di Jawa Barat kalau kita cermati di sini sebetulnya hampir sama ya.
Jadi dia pada akhir tahun atau akhir tahun lalu dan sampai di awal tahun ini ya, tahun 2021 ini sekitar Januari Februari itu angkanya mengalami lonjakan yang sangat tinggi sekali ya. Mudah-mudahan ini terus melandai ya pada bulan Juni, kemudian juga nanti pada awal tahun ajaran baru mudah-mudahan kasusnya sudah bisa kita kendalikan. Karena kita tidak ingin dengan adanya pembukaan pembelajaran tatap muka ini nanti akan ada lonjakan kasus ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat peta risiko pada saat ini memang rata-rata sudah risiko sedang dan risiko rendah ya. Ada beberapa tempat yang masih risiko tinggi ya. Jadi memang kalau kita lihat gambaran peta ini dibandingkan dengan peta tahun lalu sudah mulai berubah ya. Ya, mudah-mudahan ini akibat dari kedisiplinan kita ya, kedisiplinan kita terhadap protokol kesehatan sehingga penyebaran kasusnya tidak setinggi pada tahun lalu. Ya. Jawa Barat di sini kita lihat bahwa termasuk provinsi yang tingkat resikonya sedang ya, kira-kira berada di tengah-tengah kalau kita bandingkan dengan provinsi lain berada di tengah-tengah ya tingkat resikonya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa terus ditekan sehingga nanti menjadi resiko yang lebih aman. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa pembelajaran tatap muka, pembelajaran anak pada saat ini masih sebagian besar belajar dari rumah ya. Jadi sejak tahun lalu memang sudah ada kebijakan pembelajaran dari rumah ya, melalui surat keputusan menteri dan kemudian pada awal bulan Juli tahun lalu sudah mulai dilakukan pembelajaran tatap muka pada daerah zona yang warna hijau ya, melalui keputusan bersama dari 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Ya, SKB ini sudah mengalami 4 kali perubahan ya. Jadi yang terakhir yaitu yang terbit pada awal bulan April atau Maret tahun lalu tahun ini, yaitu dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Kita tahu bahwa kenapa ini dilakukan karena ternyata pembelajaran dari rumah itu juga banyak mengalami kendala ya, antara lain banyak anak-anak yang tidak bisa kehilangan kesempatan untuk belajar ya, learning loss, kemudian juga anak tidak punya kesempatan untuk bersosialisasi ya, di mana masa tumbuh kembang anak itu juga salah satu hal penting adalah mereka belajar untuk bersosialisasi ya. Kemudian juga di sini kita ketahui bahwa angka kekerasan, angka perkawinan anak ternyata meningkat ya selama pandemi COVID ini. Terjadi konflik di dalam keluarga ya, karena sebagian juga keluarga sudah tidak punya penghasilan ya, kepala keluarga kehilangan pekerjaan sementara mereka tetap harus bertahan hidup ya. Kemudian kondisi ekonomi yang emosi yang tidak stabil karena didukung oleh kondisi ekonomi ya di dalam keluarga, kemudian tekanan-tekanan hidup yang lain. Kemudian buat anak sendiri ada dampak negatif terhadap keterpaparan internet ya. Kemudian juga pembelajaran jarak jauh ini juga ternyata tidak bisa diserap oleh semua anak ya. Jadi inilah
yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa pembelajaran tatap muka ini mulai diberlakukan. Nah, bagaimana dengan kesiapan ya untuk pembelajaran tatap muka? Jadi kita tahu sekarang sekitar 70% sekolah itu masih melakukan pembelajaran dari rumah ya. Hanya sekitar kurang dari 30% yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Kalau kita lihat sendiri, Jawa Barat juga demikian, bahwa untuk pembelajaran tatap muka baru dilaksanakan sekitar 21%, ya, sementara yang lainnya masih melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, kalau kita lihat sendiri, bagaimana sebetulnya kesiapan dari sekolah itu sendiri, ya, terhadap nanti dibukanya pembelajaran tatap muka. Ternyata dari laman daftar isian yang ada di Dapodik, kita lihat rata-rata sebetulnya kalau lihat ini banyak yang belum siap ya, karena angka-angkanya juga kalau kita lihat ini rata-rata masih di bawah 50% ya, baik secara Indonesia maupun di Jawa Barat ya. Jadi rata-rata angkanya masih di bawah, kesiapannya itu di bawah 50%. Nah, bagaimana kita mau membuka sekolah kalau persiapannya aja masih sekitar 50% ya. Nah, tentunya ini kita tidak ingin akan ada nanti jadi sumber penularan di sekolah. Nah, sementara untuk sektor kesehatan ya, apakah telah melakukan pembinaan untuk satuan pendidikan? Memang di sini rata-rata sudah di atas 70% ya yang melakukan pembinaan ya, walaupun mungkin boleh dibilang mungkin belum seluruh sekolah atau pembinaannya bisa dilakukan melalui daring ya, tidak melakukan kunjungan langsung ya. Jadi memang puskesmas kita bekali untuk bisa membuat checklist ya terkait dengan kesiapan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, prinsip dari pembukaan pembelajaran tatap muka ini yaitu tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, masyarakat. Ya. Nah, kemudian juga memperhatikan tentunya tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososialnya. Ya, karena tentunya kita tahu peserta didik ini range umurnya antara, boleh kita sebut antara mungkin 3-4 tahun ya kalau di PAUD begitu ya. Kemudian kalau di sekolah dasar mulai dari 7 tahun sampai 18 tahun di tingkat sekolah menengah atas. Tentunya ini sangat berpengaruh sekali kepada sikap dan perilaku anak. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa pembelajaran tatap muka terbatas ini ya, setelah dilakukan vaksinasi pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, maka sekolah diwajibkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Namun di samping itu juga dia tetap harus menyiapkan pembelajaran jarak jauh. Jadi ada 2 opsi yang dilaksanakan pada saat SKB ini diterbitkan. Kemudian juga bagi orang tua juga diperbolehkan untuk memilih apakah anaknya mau belajar tatap muka atau tetap melanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh. Adapun syarat-syarat dari pembukaan satuan pendidikan ini mungkin juga tadi sudah disampaikan tadi sore ya, antara lain ada mengisi daftar periksa, terus kemudian harus ada kombinasi ya dalam
pembelajaran tatap muka ini, jadi dikombinasi juga dengan PJJ. Kemudian orang tua atau wali berhak memutuskan untuk mengirim anaknya ke sekolah atau tetap melakukan pembelajaran dari rumah. Sementara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu wajib melakukan pengawasan ya terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kemudian apabila ada terkonfirmasi kasus ya tentunya harus dilakukan langkah-langkah penanganan dan juga memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka ya. Untuk itu tentunya kebijakan ini harus dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembelajaran tatap muka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah pertanyaan kita bersama. Sudah siapkah kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka? Karena pembelajaran tatap muka ini tentunya melibatkan komponen-komponen yang ada baik di dalam institusi sekolah, di pemerintahan, di keluarga maupun di masyarakat ya. Sebagai contoh, misalnya di institusi pendidikan, apakah sarana prasarana protokol kesehatan itu sudah tersedia, sudah terpenuhi? Sebagai contoh misalnya di samping sarana cuci tangan pakai sabun, toilet yang bersih, ya, ventilasi, kemudian media KIE, kemudian apakah ada regulasi-regulasi yang sudah dibuat oleh satuan pendidikan seperti misalnya bagan alur ya, staggering itu adalah shifting untuk pembukaan atau penyelaksanaan di kelas ya, kemudian jadwal pembersihan sarana atau disinfeksi, kemudian juga apakah sudah ada penyiapan atau peningkatan kapasitas SDM ya, seperti sudahkah terbentuk tim satgas di satuan pendidikan, sudah melakukan peningkatan kapasitas kader kesehatan, apakah sudah ditunjuk duta perubahan perilaku ya. Kemudian juga bagaimana monef status dan perilaku kesehatan siswa maupun warga satuan pendidikan ya, prosesnya bagaimana untuk monitoring status kesehatan dan perilaku mereka, bagaimana juga dengan catatan pelaporannya dan lain sebagainya. Sementara juga di pihak orang tua sendiri juga perlu disiapkan bahwa orang tua harus tetap mengedukasi protokol kesehatan pada anaknya ya. Sebelum anak memulai pembelajaran tatap muka, tentunya anak perlu diedukasi untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, inilah peran orang tua juga di sini. Kemudian, apakah orang tua juga menyiapkan bekal buat anak mereka seperti memberikan hand sanitizer, menyiapkan masker, kemudian menyediakan alat-alat sekolah, dan kemudian juga mereka menyiapkan bekal ya yang akan dibawa untuk sekolah ya. Kemudian orang tua juga berkewajiban memonitor dan mendampingi anak saat belajar ya, memantau status kesehatan anak, kemudian mengantar, menjemput dan sebagainya. Nah, sementara bagaimana juga dengan anaknya sendiri? Anaknya sendiri juga perlu disiapkan untuk tetap melakukan perilaku mematuhi protokol kesehatan. Nah, perilaku ini harus dikerjakan sejak mulai berangkat dari rumah, di perjalanan, di lingkungan sekolah, sampai nanti kembali ke rumah ya. Kemudian juga menjaga status kesehatan mereka ya, juga menyiapkan alat-alat pribadi seperti alat tulis, masker, hand sanitizer dan sebagainya. Nah, sementara itu juga bagaimana dengan dukungan pemerintah daerah atau sektor lain terhadap pembelajaran tatap muka ini ya. Harus ada kebijakan pembelajaran tatap muka di pemerintah daerah sendiri, bagaimana pengaturannya. Kemudian bagaimana pemantauan terhadap status epidemiologi daerah. Jika statusnya kasus sedang tinggi, apakah
perlu dipertimbangkan bahwa pembelajaran tatap muka kita tunda untuk beberapa saat sampai menunggu kasusnya mereda. Kebijakan-kebijakan ini tentunya sangat diperlukan untuk mendukung pembelajaran tatap muka itu sendiri. Bagaimana juga dengan percepatan imunisasi di daerah tersebut, ya, di mana kita ingin mencapai herd immunity bagi komunitas di wilayah kita, ya. Kemudian bagaimana penyiapan sarana transportasi yang aman, terutama bagi anak-anak yang memang harus menggunakan sarana transportasi umum, ya. Kemudian bagaimana dengan kebijakan lain yang mendukung, misalnya apakah tenaga kesehatan, rumah sakit siap apabila nanti terjadi lonjakan kasus, apakah tenaga kesehatannya cukup, atau apakah anggaran juga cukup, bagaimana juga sistem pengawasan, ya, monitoring dan evaluasi dan sebagainya. Nah, ini antara lain hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan untuk membuka satuan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak ingin sebetulnya nanti begitu sekolah dibuka terdapat klaster-klaster. Ya, ini sudah banyak sekali kejadian, ya, klaster-klaster di sekolah, ya. Jadi hal ini yang kita harapkan bisa ditekan. Walaupun gurunya sudah divaksin, tapi kan anaknya belum. Nah, sementara anak itu sendiri juga sama kan mobilitasnya, ya. Dia berangkat dari rumah, di perjalanan itu punya risiko-risiko tersendiri terhadap penularan pada anak, dan ini juga bisa terjadi di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana peran atau kebijakan sektor kesehatan terkait dengan pencegahan COVID ini? Pada prinsipnya sebetulnya sama, ya. Jadi prinsip umum pencegahan COVID baik pada anak maupun dewasa ini sama, yaitu mencuci tangan, ya, dengan sabun, kemudian kalau tidak ada menggunakan hand sanitizer, kemudian selalu menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian menerapkan etika batuk dan bersin, ya, dimanapun berada, kemudian menghindari menyentuh area wajah, kemudian mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, meningkatkan daya tahan tubuh melalui istirahat yang cukup, berolahraga, kemudian berpikir positif, ya, kemudian melakukan disinfeksi pada lingkungannya, ya, atau permukaan-permukaan yang sering disentuh, kemudian rajin mencari informasi yang benar terkait COVID, ya, jangan kita terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar seperti hoax, ya. Kemudian jika sakit, ya, tetap tinggal di rumah, ya. Dan apabila sakit berlanjut tentunya harus segera mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa anak usia sekolah ini penting, ya, untuk kita perhatikan, karena kita tahu kasusnya walaupun saat ini sebagian besar anak berada di rumah, tetapi kasusnya juga trennya semakin meningkat, ya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun lalu dibandingkan tahun saat ini, ya. Jadi anak tidak bebas dari ancaman penularan COVID, bahkan juga ada yang sampai meninggal, ya. Kemudian perlu penanganan yang tepat, ya, karena anak itu dalam proses tumbuh kembang. Coba bayangkan kalau anak harus isolasi mandiri, itu akan sangat sulit sekali, apalagi bagi anak yang usianya masih kecil, ya. Bagi orang dewasa melakukan isolasi mandiri saja sudah terasa berat, ya, apalagi bagi anak-anak, ya. Kemudian
Yang kita pahami di sini bahwa anak itu bisa saja dia pembawa penyakit, ya. Dia tidak menunjukkan gejala, namun dia sebetulnya sudah positif terkena penyakit, ya. Nah, resikonya adalah mereka bisa menularkan kepada orang lain atau orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kemudian ada dampak juga pada anak-anak di mana apabila orang tuanya kena COVID, bahkan mungkin sampai meninggal dunia, ini tentunya ada resiko terlantar, anak terlantar ya untuk pengurusannya dan juga pendampingan terhadap pendidikannya. Kemudian juga ada kelompok-kelompok khusus pada anak yang memang harus diperhatikan, seperti kelompok anak jalanan, ya, anak yang berada di panti maupun anak-anak yang berada di rumah singgah maupun lapas. Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu selama pandemi COVID ini kami melakukan penyesuaian di dalam pemberian pelayanan kesehatan, ya. Jadi pelayanan kesehatan itu ada yang diberikan di dalam atau di dalam puskesmas, di puskesmas begitu ya, melalui pelayanan peduli kesehatan remaja, ya. Dilakukan pemantauan kesehatan, ada edukasi dan psikoedukasi. Nah, sementara yang di luar puskesmas, upayanya adalah pencegahan COVID dilakukan melalui kegiatan UKS, kemudian melakukan pembiasaan PHBS, ya, baik di sekolah, di rumah tinggal, maupun di tempat panti atau lapas. Jadi ini adalah penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan pada layanan kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Ya. Harapannya bahwa anak bisa tetap sehat, mereka mampu berperan sebagai agent of change dalam pencegahan COVID-19 ini. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam masa pandemi COVID ini, ya, pelaksanaan UKS sebetulnya dapat tetap kita laksanakan melalui pembinaan-pembinaan secara daring, ya. Tetap pelaksanaan trias UKS melalui penerapan model sekolah sehat. Nah, bagaimana melaksanakannya? Yaitu puskesmas dapat berkoordinasi, ya, dengan guru, ya, untuk memberikan edukasi pembelajaran jarak jauh atau melalui daring. Ini bagi yang masih PJJ. Nah, yang sudah mulai PTM, edukasi tetap bisa diberikan secara daring atau melalui kegiatan literasi kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, ya. Materi-materi yang diberikan antara lain adalah materi umum terkait COVID, ya, materi-materi mengenai gizi seimbang, ya, manfaat berjemur, aktivitas fisik, kemudian kesehatan reproduksi, keterampilan hidup sehat dan sebagainya. Jadi materi-materi yang memang kalau diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan anak terkait dengan upaya pencegahan COVID-19 ini. Sementara itu, Ibu dan Bapak sekalian, pelaksanaan penjaringan dan pemeriksaan berkala tetap dapat dilakukan dengan modifikasi khusus. Bagi yang melakukan pembelajaran dari rumah, ya, penilaian kesehatan dapat dilakukan secara mandiri, ya, dengan menggunakan aplikasi, ya, atau teknologi informasi atau menggunakan kuesioner cetak, ya. Sementara itu untuk tindak lanjutnya bisa diatur jadwal kunjungan ke sekolah, ya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, jadwal maupun jumlah peserta didik yang tidak melebihi aturan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah,
Untuk identifikasi status kesehatan ini tentunya apabila ditemukan adanya masalah-masalah kesehatan, diminta untuk segera merujuk ke fasilitas kesehatan. Sementara untuk yang melakukan pembelajaran tatap muka, kegiatan ini bisa dilaksanakan sebagaimana biasanya, namun catatannya di sini adalah tetap menerapkan protokol kesehatan dan diupayakan waktu berkontaknya sesingkat mungkin. Nah, untuk itu, beberapa kuesioner yang memang bisa diisi dengan menggunakan aplikasi itu dikerjakan dulu, ya. Sehingga nanti pada saat bertemu adalah betul-betul melakukan pemeriksaan fisik yang memang tertentu saja, sehingga akan mempersingkat waktu kontak dengan peserta didik. Untuk pembelian tablet tambah darah, Ibu dan Bapak sekalian, hal ini untuk yang melakukan pembelajaran dari rumah bisa dilakukan melalui janji temu dengan guru atau petugas kesehatan, ya, dengan menerapkan protokol kesehatan. Atau di beberapa tempat tablet tambah darah ini dibagikan secara langsung dari rumah ke rumah oleh kader ataupun bidan, atau bisa juga dilaksanakan melalui posyandu remaja, ya, dengan melakukan janji temu. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, apabila ini semua tidak bisa dilakukan, tablet tambah darah. Apakah suara saya terdengar? Terganggu, dokter. Ya, ada bunyi-bunyian ya. Ya. Jadi selain itu juga dapat membeli tablet tambah darah ini secara mandiri di apotek. Nah, bagi yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa, tablet tambah darah ini bisa diberikan langsung di sekolah. Untuk imunisasi ini masih aturan yang lama dan saya rasa ini masih berlaku, ya. Jadi setting sedemikian rupa ada beberapa alternatif yang dapat dikerjakan, yaitu bisa dilakukan di sekolah, ya, dengan menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga bisa dilakukan di puskesmas atau juga bisa dilakukan melalui puskesmas keliling. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk pembinaan lingkungan sehat sendiri tentunya ini adalah yang memang saat ini sangat mendukung sekali upaya pencegahan COVID, yaitu melakukan edukasi kebersihan, ya, dapat dilakukan secara daring, ya, kemudian pembersihan dan disinfeksi, adanya sarana dan prasarana untuk kebersihan dan sanitasi, kemudian media KIE, ya, yang dapat atau mudah dibaca di berbagai tempat untuk bisa menerapkan pencegahan penularan COVID ini, ya. Dan apabila sudah melakukan pembelajaran tatap muka, tentunya perlu didorong untuk upaya pembersihan dan disinfeksi sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pembelajaran selesai atau sekolah usai. Kemudian juga memastikan adanya sarana cuci tangan yang cukup, ya, jumlahnya, ya. Kemudian juga ada air mengalir dan tentunya sabun, ya. Kemudian juga sekolah melaksanakan pencegahan COVID, ya, seperti pengaturan jarak di dalam kelas, penggunaan masker, dan pengaturan jarak di tempat-tempat lain, ya, seperti di kantin, di toilet, dan di perpustakaan dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, untuk itu tentu saja di sini puskesmas mempunyai peran untuk bisa memantau dan memastikan bahwa
protokol kesehatan itu betul-betul dilaksanakan di sekolah, ya. Tentunya melalui kerjasama dengan tim Satgas di satuan pendidikan, ya, di mana tim Satgas ini melakukan pengawasan dan pemantauan setiap harinya, ya, termasuk perilaku warga satuan pendidikan terkait dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian Puskesmas juga bisa melaksanakan peningkatan kapasitas, ya, terutama bagi tim Satgas, ya, apabila memang diperlukan. Kemudian melakukan koordinasi dengan gugus tugas COVID, ya, dengan lintas sektor terkait juga, melaksanakan pelaporan, ya, ke Dinas Kesehatan maupun TPUKS kecamatan, dan memberikan peningkatan layanan kesehatan. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan, ya, mulai dari tingkat persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi, ya. Apa yang dilakukan pada tingkat persiapan yaitu adanya pembekalan dan peningkatan kapasitas tim, ya. Jadi ini tentunya perlu juga ada tim di Puskesmas untuk bisa melakukan pengawasan dan pembinaan kepada satuan pendidikan, ya. Kemudian juga Puskesmas perlu mengidentifikasi satuan pendidikan mana yang sudah membuka, ya, karena Puskesmas pastinya tidak punya data sekolah mana yang sudah dibuka, sekolah mana yang masih melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, tentunya ini perlu komunikasi dan koordinasi dengan distrik setempat untuk data-data terkait dengan satuan pendidikan yang sudah membuka pembelajaran tatap muka. Kemudian juga perlu mengidentifikasi lintas sektor terkait. Tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bisa bekerja bersama-sama karena Bapak Ibu, kita tahu jumlah satuan pendidikan ini sangat banyak sekali. Sementara Puskesmas juga saat ini beban tugasnya sangat besar, terutama pada saat ini mereka sangat sangat banyak terkait dengan vaksinasi, ya, sehingga tentunya perlu dukungan dari lintas sektor terkait untuk pengawasan pembinaan protokol kesehatan di satuan pendidikan ini, ya. Kemudian juga perlu berkoordinasi dengan gugus tugas setempat, ya, terutama dalam advokasi stakeholder setempat, ya, baik peran dari pemerintah daerah setempat, termasuk camat, lurah setempat yang bisa juga Satgas di sana untuk bisa mendukung pengawasan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Kemudian juga penyiapan dukungan sarana prasarana, ya, ini juga perlu disiapkan oleh Puskesmas terkait apabila nanti selain pembinaan apabila ada lonjakan kasus, ya. Tentunya Puskesmas juga harus menyiapkan terkait dengan obat-obatan, ya, ambulans dan sebagainya. Kemudian mengidentifikasi kesiapan layanan dasar dan rujukan. Jadi selain di Puskesmas juga perlu juga mengidentifikasi layanan rujukan, ya. Apabila dibutuhkan, apakah layanan-layanan rujukan terdekat tersedia untuk bisa melayani kasus-kasus COVID-19 ini. Kemudian juga gak kalah penting adalah identifikasi terkait dengan sumber pembiayaan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk pelaksanaannya tentunya ini melalui kegiatan, misalnya di sini adanya perkenalan atau mengintroduksi maksud dan tujuan kegiatan, kemudian prosesnya,
dapat dilakukan melalui wawancara langsung atau puskesmas dapat mempelajari data sekunder yang sudah dikumpulkan oleh satuan pendidikan, melakukan observasi, kemudian menganalisis ya terkait dengan kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan. Kemudian dapat menyiapkan resume dan menindaklanjuti hal-hal yang memang perlu dilakukan tindak lanjut, serta memberikan umpan balik kepada satuan pendidikan melalui kepala sekolah terkait hal-hal apa saja yang memang memerlukan peningkatan lebih lanjut atau tindak lanjut ya, yang harus disiapkan. Kemudian di sini juga puskesmas dalam hal ini melakukan evaluasi ya dari hasil proses pengawasan dan pembinaan ya. Kemudian juga melaporkan kepada dinas kesehatan setempat ya. Jadi ini yang dilakukan oleh puskesmas ya dalam penerapan pengawasan terhadap protokol kesehatan. Ibu dan Bapak sekalian, untuk hasil pengawasannya sendiri ya dapat disampaikan secara langsung kepada satuan pendidikan atau juga bisa disampaikan kepada pemerintah daerah setempat maupun dinas kesehatan kabupaten kota. Ya. Tentunya di sini ya Ibu dan Bapak sekalian kita perlu menyusun suatu alat bantu untuk bisa melakukan pengawasan ya, terutama selain sarana prasarana kelengkapan yang sudah disiapkan satuan pendidikan, tetapi tidak kalah pentingnya juga perilaku ya dalam penerapan protokol kesehatan ya. Jadi laporan bisa disampaikan bulanan begitu, kecuali memang ada kasus-kasus yang memang emergensi yang perlu segera ditindaklanjuti. Bagi dinas kesehatan sendiri tentunya kita mendukung untuk pembukaan satuan pendidikan melalui pembelajaran tatap muka ini ya dengan melakukan pendampingan ya pada puskesmas ya, kemudian juga membantu dalam penelusuran dan memberikan rekomendasi terkait dengan satuan pendidikan yang memang kalau ada kasus ya ini harus segera dilaporkan ke dinas kesehatan dan dinas kesehatan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan gugus tugas COVID untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, yang perlu kita pahami di sini bahwa bagi anak, ya pemahaman terkait dengan protokol kesehatan, upaya pencegahan COVID itu tentunya tidak seperti orang dewasa. Kita tahu saat ini orang dewasa saja banyak sekali yang mengabaikan atau melanggar protokol kesehatan. Nah, bagaimana dengan anak? Ya, kita tahu juga bahwa penularan itu bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di sekolah, ya, tapi bisa juga di luar sekolah atau pada saat kembali ke rumah. Bahwa kita tahu bahwa vaksinasi atau imunisasi itu bukan berarti membuat kita menjadi kebal, tetapi imunisasi itu hanya akan menambah perlindungan bagi diri kita. Dan sangatlah penting di sini untuk menerapkan perilaku hidup sehat, baik di rumah maupun di sekolah. Dan tugas kita adalah terus mengedukasi anak terkait protokol kesehatan dan disiplin dalam penerapannya. Ya. Hal ini tentunya diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, masyarakat, termasuk di dalamnya adalah orang tua. Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silakan kakak untuk Bu Dokter. Iya.
Terima kasih dokter, applause yang menyegarkan sehingga yang ngantuk segar kembali begitu dokter. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali Bapak Ibu berkenan untuk menyampaikan pertanyaan, silakan ajukan tangan, nama, dari lembaga. Ya, kita bagi 3 session dengan satu session 3 pertanyaan. Silakan Pak. Dari mana? Ke belakang Pak. Kerawang, dinas kesehatan atau distrik? Silakan Pak. Nama siapa Pak? Sebentar, Bu Dokter sambil kita menyampaikan ini mic-nya. Dokter, saya mau bertanya, sekolah di Kerawang itu mengharapkan tatap muka. Kayaknya kurang jelas deh Pak, suaranya. Halo, jelas? Halo? Agak bergema. Pak, boleh ke depan sini Pak, supaya terdengar jelas? Iya. Mic-nya mungkin Pak. Bentar Bu Dokter. Ya, silakan Pak. Ya, silakan sini ya. Bentar ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya mau bertanya, Bu Dokter, ini di Kabupaten Kerawang, tatap muka ini diharapkan segera dibuka. Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk membuka tatap muka. Sudah protokol kesehatannya dilaksanakan. Sudah fakta integritas dengan orang tua sudah dilakukan. Rapat-rapat dengan kabupaten sudah dilakukan. Pokoknya semua aturan-aturan main tentang protokol kesehatannya untuk menghindari COVID itu sudah dilaksanakan. Tetapi masalahnya Pak Camat juga sudah memberi kesempatan. Nah, masalahnya itu gugus COVID-nya yang susah. Artinya Pak Camat sudah memberikan kesempatan, wilayah sekolah itu hijau, tiba-tiba ada yang mati satu, jadi hitam lagi, jadi gelap lagi. Jadi hitam, kuning, merah itu bagaimana Bu Dokter itu dilihatnya dari segi apa? Kok sangat mudah sekali gitu. Yang meninggalnya padahal bukan meninggal COVID sebetulnya. Penyakit bawaan yang sudah tua. Tetapi karena dia panas, sesak, dulunya dia bengek, tapi di-COVID-kan. Dan akhirnya pengaruh. Dan saya melihat di sekolah itu tidak ada yang pernah kena COVID sebetulnya Bu Dokter. Hanya katanya kalau ingin aman itu di mall saja. Tapi kalau di sekolah itu COVID-nya banyak, padahal nggak ada. Tapi kalau di mall nggak ada kerumunan, nggak ada COVID katanya. Tapi kalau di sekolah ada. Nah itu bagaimana Bu Dokter seluruh aturan prosedur dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerawang ini dengan orang tua, dengan sekolah itu semuanya ingin dibuka dengan memanggil orang tua dan sebagainya sudah dipenuhi, cuci tangannya semuanya lah pokoknya sudah dipenuhi setiap sekolah. Tapi sampai sekarang rapat-rapat itu tidak menghasilkan apa-apa. Mohon petunjuknya dan arahannya. Terima kasih Bu Dokter. Ya, terima kasih Bu Dokter. Mau satu persatu dijawab atau tunggu 3 orang yang bertanya? Boleh. Baik, Bapak Ibu, barangkali silakan Pak. Terus ini Pak. Dari mana Pak? Wah, Cimahi. Silakan Pak. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Assalamualaikum. Bu Dokter, kami nama Bambang Guritno dari Kota Cimahi. Ini kami dari Kota Cimahi sudah melaksanakan simulasi Bu Dokter sejak tanggal 24 kemarin, bulan Mei. Nah kebetulan di sekolah di Kota Cimahi itu SD sekarang setelah di merger itu ada 116 sekolah.
kami sudah melakukan tahap pertama itu 90 sekolah. Dari semua 116 sekolah, sebelumnya kami diverifikasi dulu ke lapangan, Bu. Bersama tim dari Puskesmas, Satgas, dan kami dari pihak Dinas Pendidikan. Yang jadi pertanyaan begini, Bu. Kota kami sampai saat ini masih zona oranye. Tetapi kami kerjasama dari seluruh komponen dan ada izin dari Bapak Wali Kota yang sekarang ini dijabat oleh Bapak Wakil. Nah, makanya kegiatan itu dapat berjalan sesuai yang kita harapkan. Hari besok, hari Senin, kami melakukan PTM tatap muka dengan yang terbatas tanggal 7 sampai dengan tanggal 11, baik SD, SMP maupun PAUD dan TK. Nah, yang jadi pertanyaan apa di dalam zona oranye ini secara aturan di SKB 4 berarti kan harus zona hijau, Bu. Bagaimana mohon petunjuknya? Kami sedang selama kami dievaluasi kemarin memang peningkatan COVID-nya tidak terlalu ini, Bu. Karena hasil verifikasi jika sekolah itu sudah data siapnya sudah lengkap dan sebelum ada pelaksanaan atau dalam pelaksanaan itu ada yang misalnya ada yang reaktif, sekolah itu diberhentikan untuk sementara dan akan dilakukan evaluasi kembali atau diverifikasi kembali untuk melanjutkan PTM berikutnya. Mungkin itu, Bu, pertanyaannya, Bu Dokter. Mohon petunjuknya untuk zona-zona, terutama zona oranye. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dari Cimahi. Silakan Mas, satu lagi Pak. Ujung sana Pak. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan. Yang pertama menyikapi saya Tarman dari Distrik Kota Banjar. Ya. Dari mana Pak? Nggak jelas Pak. Kurang jelas Pak. Dari mana Pak? Siap. Ini kali ya mic-nya. Saya pakai mikrofon mungkin. Iya Bu. Yang pertama menyikapi tadi daftar cek yang masih rendah, Bu. Daftar cek online itu sudah kami terima informasinya sejak akhir tahun 2020 dan sekolah pun sudah mulai menginputkan daftar cek kesiapan tersebut. Cuma beberapa saat yang lalu kami coba buka websitenya untuk daftar cek tersebut dan ternyata daftar ceknya itu adalah daftar cek lama. Jadi masih daftar lama, padahal kami yakin pada saat kami verifikasi ke lapangan itu sekolah sudah menyiapkan sarana dan prasarana terkait protokol kesehatan yang sudah bagus. Jadi daftar ceknya masih lama. Jadi pertanyaannya, mohon ada pressure gitu, ada permintaan dari satu atau dua pihak, misalnya seperti kemarin pada saat akan adanya asesmen nasional gitu bersekala. Jadi LPMP terus melalui LPMP bahkan sampai memantau ke lapangan, meminta data kesiapan verbal TIK, nah gitu. Nah termasuk mungkin karena tatap muka ini merupakan suatu hal yang penting pun, ini mohon ada penekanan khusus juga gitu, sehingga pihak sekolah ketika input datanya pun update gitu, up to date gitu bahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, durasi PTM terbatas simulasi ya memang uji coba yang sekarang sedang dilaksanakan khususnya di kami di Kota Banjar. Memang sudah relatif singkat dengan sekitar 2 jam di jenjang SD dan 3 jam di jenjang SMP. Dan insya Allah kalau di sekolah karena ada
prosedur operasional standar di sekolah dari sejak anak turun dan mau masuk ke lingkungan sekolah sampai anak di sekolah dan kembali lagi ke rumahnya, keluar dari lingkungan sekolah, insya Allah anak terjaga dan terkontrol gitu. Tetapi memang yang masih menjadi beban buat kami adalah bagaimana cara meyakinkan bahwa anak itu terjaga keselamatan, terjaga kesehatannya selama perjalanan anak tersebut dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah. Ini siapa yang bisa bertanggung jawab di hal-hal mengenai hal tersebut. Tapi insya Allah secara prosedural, secara pantauan pengawasan kami di satuan pendidikan di pendidikan lah gitu. Insya Allah kami sudah berkomitmen semuanya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik. Itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. Bu Dokter, ada 3 penanya tadi ya, dari Banjar, Cimahi, dan Karawang. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus-bagus semua. Jadi yang pertama dari Karawang ya Pak, karena persiapan semua sudah siap, sudah rapat berkali-kali, tapi pembukaan pembelajaran tatap muka belum dilakukan ya Pak, karena belum ada izin dari gugus tugas COVID setempat. Jadi memang Pak, kembali lagi dengan adanya SKB yang baru terakhir pada bulan April yang lalu, bahwa izin tetap pembukaan satuan pendidikan itu dari pemerintah daerah setempat ya, baik mulai dari distriknya, kementerian Kanwil Agama, maupun dari satuan gugus tugas COVID setempat. Jadi memang kalau memang belum ada izin, ya susah juga ya. Jadi memang sesuai aturannya memang demikian ya. Tapi di sini juga mungkin tadi telah disampaikan bahwa persiapan sudah dilakukan ya, baik sarana prasarana maupun persiapan dari yang lain-lainnya. Nah, tentunya yang di sini perlu saya tekankan, selain sarana prasarana terkait protokol kesehatan, tentunya juga kita harus menyiapkan perilaku ya, perilaku anaknya ya. Jadi mumpung mungkin sekolah belum dibuka, kesempatan untuk memantapkan kembali perilaku untuk menerapkan protokol kesehatan pada anak ini terus kita tingkatkan ya, karena memang kembali lagi sampai saat ini kan kalau kita melihat daftar periksa itu kan sangat sederhana ya kan, sangat sederhana menurut saya, cuman diidentifikasi apakah ada toilet, apakah ada termogan, apakah ada sarana CTPS. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa sebetulnya cukupkah ya, cukup atau tidak sarana cuci tangan pakai sabun tersebut ya. Tentunya ini harus kita bandingkan dengan rasio jumlah murid ya. Walaupun mungkin kalau muridnya masuk semua, sarana cuci tangannya bisa jadi nggak cukup. Karena apa? Kita bandingkan dengan rasio ini kan maksudnya supaya tidak terjadi kerumunan, ya, berebut ya untuk mencuci tangan. Dan apakah sekolah juga sudah menjadwalkan? Jadi kalau yang bagus itu adalah sekolah termasuk menjadwalkan kapan harus mencuci tangan, gitu ya. Apakah sebelum masuk kelas anak-anak diminta cuci tangan dulu, kemudian nanti setelah misalnya kalau belajarnya tadi 2 jam begitu, nanti sebelum kembali ke rumah anak-anak diminta mencuci tangan dulu ya, baru bisa kembali ke rumah ya. Jadi untuk Karawang memang Pak, kalau memang kebijakan dan SKB-nya demikian ya, jadi memang kalau belum ada izin jadi memang belum bisa dibuka ya, walaupun untuk
sarana prasarana semua siap. Ini demikian juga yang terjadi di Bali ya. Di Bali ini kan sekarang sedang disiapkan untuk pembukaan pariwisata Bali ya. Jadi itu di daerah Sanur, Kuta begitu. Mereka udah siap sebetulnya, bahkan sudah 90% siap. Namun sampai sekarang memang belum dibuka sekolahnya ya. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari pemerintah daerah ya, termasuk dalam hal ini gugus tugas COVID untuk bisa melakukan pembukaan satuan pendidikan. Kemudian untuk yang Cimahi terkait zona ya Pak. Jadi Pak sebetulnya zona ini sudah tidak berlaku lagi Pak ya. Jadi memang untuk SKB pertama dan SKB revisi kedua itu memang kita masih menggunakan zona ya. Zona hijau dan kuning. Namun sejak SKB yang ketiga yang terbit pada bulan November itu kembali diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah lah yang menentukan bahwa sekolah tersebut bisa dibuka atau tidak begitu ya. Nah mungkin juga di sini kan sekarang pemerintah sedang menerapkan PSBB mikro ya, mikro. Jadi pada ruang lingkup yang lebih kecil lagi di tingkat kecamatan, RT dan RW. Jadi apabila di dalam kecamatan itu ada yang misalnya sakit atau meninggal karena COVID, nah itu kecamatan tersebut dalam tanda kutip di lockdown ya. Jadi keluarganya nggak boleh mondar-mandir sana ke sini gitu. Itu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Jadi memang kembali lagi tadi terkait zona ini sudah tidak ada, tapi dikembalikan lagi ke pemerintah daerah setempat karena pemerintah daerah setempat dianggap yang betul-betul mengetahui situasi kondisi epidemiologi ya, tingkat epidemiologinya penyakit ya di lingkungannya. Jadi memang tidak hanya sekedar, mungkin pertimbangannya tidak hanya sekedar tidak ada kasus ya, tidak ada kasus, kok di sini nggak ada kasus, nggak ada yang sakit sebetulnya, tapi mungkin ada pertimbangan lain terkait misalnya mobilitas warga yang tinggi ya, kemudian sarana kesehatan yang terbatas ya, misalnya tingkat hunian rumah sakit yang penuh ya, ICU-nya penuh begitu, atau gawat daruratnya penuh. Nah ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah untuk belum memperbolehkan membuka satuan pendidikan. Kemudian yang Banjar ya, untuk Banjar datanya sudah tidak update begitu ya Pak ya? Ya, data cek. Ya, datanya tidak update. Nah ini berarti kan sistemnya kan berarti harus diperbaiki karena apa? Kan sistem itu dilihat oleh semua orang ya, termasuk saya juga ya. Jadi saya juga memantau apakah sekolah sudah siap atau belum siap, daftar periksanya sudah diisi atau belum diisi, itu tentunya melalui aplikasi yang memang resmi ya, kita anggap resmi. Jadi aplikasi ini yang memang kita jadikan dasar gitu ya. Jadi kalau memang nggak diupdate tentunya akan merugikan kita sendiri ya. Padahal sebetulnya tadi kalau nggak salah kita untuk persiapan sarana-sarana sudah ada begitu ya, sudah dilengkapi dan sudah lebih baik saat ini, tetapi datanya masih belum berubah ya. Kemudian untuk durasi belajar 2 jam
3 jam itu memang itu yang sementara dianjurkan, Pak. Jadi sebetulnya nggak hanya durasi ya Bapak Ibu, jadi jumlah anak di dalam kelas, karena di dalam kelas itu tetap kita harus bisa menerapkan jaga jarak ya, paling nggak 1,5 meter. Kemudian kita juga pastikan ventilasi udaranya baik ya, baik penerangan, ventilasi udara baik. Lebih bagus kalau memang sebetulnya lebih bagus kalau di ruangan terbuka, ya di mana sirkulasi udaranya baik gitu ya. Kemudian juga yang penting juga terkait simulasi, tadi saya diinformasikan akan ada simulasi. Jadi simulasi itu selain ada sistem shifting ya. Jadi sistem shifting itu kan satu kelas itu kan mungkin dibagi beberapa rombel ya. Jadi misalnya kelas isi 40 mungkin nggak bisa masuk semua kan dalam waktu 1 hari begitu. Mungkin kita bagi 3, jadi mungkin satu kelas kira-kira ada yang 15 ya, 13 sampai 15 anak. Nah ini akan bisa digilir harinya ya, atau digilir jamnya ya. Misalnya rombel pertama hari Senin, yang kedua Selasa, yang ketiga Rabu, atau jamnya yang digilir. Nah kemudian juga yang penting di sini adalah pembagian ini Bapak dan Ibu, bahwa waktu masuk sama waktu pulang, bahkan mungkin waktu istirahat kalau ada, itu kita bikin sistem staggering. Jadi staggering itu bertingkat. Jadi jangan bersamaan gitu loh. Jadi misalnya masuk sekolah ada yang jam 7, ada yang setengah 8, ada yang jam 8 begitu. Supaya apa? Maksudnya ini supaya nggak ketemu. Gitu, nggak ketemu, nggak berkerumun. Pulangnya juga demikian. Jadi jangan semua pulangnya jam 10. Nah, kalau semuanya pulangnya jam 10 akan bersama-sama, berame-rame. Jadi mungkin ada yang pulangnya jam 10, ada yang setengah 11, ada yang jam 11 begitu. Itu juga termasuk pengaturan-pengaturan yang penting untuk sekolah. Nah, kemudian tadi ditanyakan bagaimana menjaga anak kalau di sekolah mungkin sudah aman karena sudah dipantau baik perilaku ya, untuk penerapan protokol kesehatannya sudah dipantau oleh sekolah. Nah, bagaimana waktu berangkat sama waktu pulang? Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa untuk PTM ini banyak pihak yang terkait, baik pihak institusi pendidikan, ya, orang tua, komitmennya juga harus ada. Jadi jangan orang tua, saat ini nih kesannya orang tua itu mau menyerahkan anaknya berangkat ke sekolah karena orang tua nggak mau pusing, gitu kan? Nggak mau pusing kan? Udah deh biar sekolah aja yang ngatur anak saya. Tapi sebetulnya di balik itu orang tua tuh punya tanggung jawab. Karena apa? Orang tua harus terus mengedukasi anaknya untuk melakukan protokol kesehatan. Jadi anaknya harus diingatkan, kamu harus rajin mencuci tangannya, kamu nanti harus tetap pakai masker. Maskernya nggak boleh dibuka, nggak boleh dipinjem temennya, nggak boleh ini. Jadi orang tua juga punya kewajiban itu. Kemudian orang tua kewajiban juga membawakan bekal buat anaknya, membawakan bekal masker cadangan, hand sanitizer, buku-buku ya, yang tidak agar apa? Supaya anaknya nggak ketinggalan buku, nanti malah pinjam-pinjaman ke temennya. Ya. Kemudian juga orang tua juga wajib menjamin bahwa anaknya sampai di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Makanya salah satu isian bahwa orang tua membolehkan anaknya untuk belajar tatap muka itu apabila bisa menjamin menjaga jarak di dalam kendaraan umum. Nah, kalau di dalam kendaraan umum tidak bisa menjaga jarak, ya mendingan anaknya
belajar dari rumah aja gitu, nggak usah PTM gitu. Kan sekolah tetap diminta untuk membuka dua opsi, pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh ya. Jadi adalah tugas orang tua juga. Nah, di samping itu juga harus ada peran sektor lain dan pemerintah daerah ya. Jadi di beberapa tempat seperti di DKI begini, mereka menyiapkan bus sekolah. Ya, supaya anak itu nggak naik kendaraan umum ya. Kalau naik kendaraan umum kan resiko tertularnya makin tinggi. Jadi anak itu mungkin akan ada suatu titik kumpul gitu ya untuk ngeberangkatin anak pakai bus sekolah, kemudian diantar ke sekolah, nanti ada titik kumpul lagi. Jadi hal-hal itu juga perlu kebijakan pemerintah daerah gitu. Apakah pemerintah daerah juga bisa menyiapkan transportasi untuk anak sekolah gitu. Jadi nggak hanya sekedar memberikan surat izin, tapi juga memfasilitasi bahwa sekolah ini akan dibuka, sehingga harus ada hal-hal penting lainnya yang harus disiapkan ya terkait dengan pembelajaran tatap muka ini. Mungkin itu Pak sementara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dokter. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali bisa dilanjutkan dengan sesi kedua. Masih kuat Bapak Ibu atau gravitasi sudah mulai meningkat sehingga ngantuknya kuat sekali? Silakan Mas Pak. Silakan ada lagi. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ibu. Iya, Ibu-ibu. Kalian aja masih seger nih, nggak ngantuk ya Bu ya. Mohon waktunya Bu. Pertama tadi saya saya kaji tayangan grafik Ibu bahwa kasus COVID-19 usia 0 sampai 18 tahun itu per 2 Juni kita lihat trennya turun ya Bu ya. Grafiknya ke bawah ya, menuju 0 ya Bu, betul? Iya, per 2 Juni. Belum selesai ya. Pak, baru awal Juni itu. Kalau lihat tren ke bawah terus ya Bu? Ya, menurun betul. Oke, pertanyaan pertama Bu. Salah satunya tadi datanya begini, tingkat risiko Jabar itu 21.72, betul Bu? Ya Bu? Kalau dari data begitu. Ya, satu pertanyaannya, itu maknanya apa Bu ya? Bahwa tingkat risiko Jabar dilihat tadi kasus COVID 0 sampai 18 tahun per 2 Juni 2021 tingkat risiko 21.72 maknanya apa? Satu itu Bu ya. Yang kedua Bu, bahwa yang Ibu sampaikan tadi ya, dilihat dari tingkat kesiapan tatap muka, pembelajaran tatap muka, itu dilihat dari daftar kesiapan itu kelihatannya saya lihat itu 37, berapa. Pokoknya mah di bawah 40% ya Bu ya. Oke Bu? Di bawah 40%, bukan di bawah 50%. Pertanyaannya Bu, ya kenapa sampai tingkat kesiapan itu kan udah lama Bu, sama menteri itu kan BOS itu bisa 100% dipakai buat persiapan menghadapi tatap muka ya Bu. Ya, tapi kenapa kok masih di bawah 40% Bu? Sekolah binaan saya dari wilayah 8 Bu, ya pengawas juga, itu yang namanya sekolah negeri Bu, siap Bu. Mereka itu udah belanja di atas 40 juta, begitu udah siap, nggak dikasih izin sama tim COVID Bu ya. Nah itu, apa penyebabnya sampai di bawah 40%, padahal kalau lihat sekolah besar sudah siap Bu. Terakhir Bu, di Jawa Barat, karena saya ini di cabang dinas, berarti kami yang kami tangani adalah SMA, SMK, SLB Bu ya. Total SMA negeri swasta itu di Jawa Barat 3.012 Bu. Ya. Total SMK itu 2.051. 5.875 sekolah Bu. Ya. Nah, kita lihat Bu, apa dampaknya kalau menteri tidak minta bantu presiden supaya tegas. PTMT itu dibuka aja Bu, dimulai saja. Kalau tidak ada ketegasan dari presiden Bu, bahwa PMT
pertemuan PTMT itu dimulai, ya terus saja begitu Bu. Mungkin sampai saya pensiun ini kita terus aja begini, ya PJJ ya Bu ya terus. Dan saya lihat di kesimpulan Ibu tidak ada Bu harapan bahwa kita akan tatap muka Bu. Tidak ada pun satu kalimat di penutup Ibu itu yang menyatakan kita punya peluang di tahun 2021 2022 ini akan ada tatap muka. Bagaimana menurut Ibu kira-kira dari pandangan Ibu? Kalau saya lihat dari kesimpulan soalnya nggak ada Bu. Terima kasih Bu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari cabang dinas ya. Ya Pak. Baik, Bapak Ibu berikutnya silakan. Ada lagi? Tidak ada? Bapak Ibu yang bertanya boleh pulang duluan. Nggak naros gitu. Baik Bu Dokter, sebentar itu dulu baru suatu bertanya. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang ini tadi saya kesiapan ya, masalah kesiapan. Jadi memang itu data yang tercantum Pak. Berarti kan kembali lagi kepada kita ya. Kenapa sampai saat ini data kesiapan itu rata-rata masih sekitar 50%. Ya. Saya nggak khusus ya, tidak secara khusus mengadakan pertemuan terkait UKS ya dengan teman-teman seluruh Indonesia, ya dengan teman-teman seluruh Indonesia. Dan memang dari hasil informasi ya, dari informasi yang mereka sampaikan bahwa di daerah-daerah itu sudah banyak yang membuka satuan pendidikan tanpa sebetulnya memenuhi syarat protokol kesehatan. Tanpa. Jadi memang kalau menurut saya isi di bawah daftar isian data itu di bawah 50% mungkin memang itu adanya gitu. Jadi masih banyak daerah yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Selain memang tidak terpenuhi, juga tidak mengisi gitu, belum mengisi mereka gitu karena mereka menganggap mungkin karena belum tersedia sehingga mereka tidak mengisi. Jadi yang mengisi itu kan juga masih sekitar berapa persen begitu ya. Nah, belum. Jadi di daerah-daerah itu banyak sekali gitu. Bahkan kemarin informasi dari teman-teman Kemendikbud sendiri di satu daerah di Sumatera itu sekolah sudah berjalan seolah-olah tidak ada COVID, tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan, anak-anak pergi sekolah tidak pakai masker, dan anggaran untuk penyiapan sarana protokol kesehatannya tidak ada. Tidak ada anggaran, mereka nggak cukup. Karena anggaran BOS itu saya nggak tahu bagaimana kebijakannya, mereka nggak cukup anggarannya untuk menyiapkan sarana protokol kesehatan, banyak digunakan untuk menggaji guru ya, menggaji guru. Jadi sehingga mereka tidak menyediakan sarana-sarana itu. Jadi memang variasinya sangat banyak, Pak. Mungkin kalau di Jawa Barat seperti itu kondisinya, tetapi kalau di daerah-daerah lain, Pak, bahkan tidak ada izin pun sekolah dibuka gitu ya. Jadi ini memang dan memang kemudian juga pemerintah daerah setempat juga nggak ngambil tindakan begitu ya. Juga alhamdulillahnya kasus juga mungkin nggak ada begitu ya. Jadi variasi Indonesia ini memang sangat besar, lebar sekali ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kebetulan kalau yang di daerah sentra-sentra provinsi besar ya seperti Jawa Barat ini mungkin akan lebih kelihatan gitu ya dibandingkan mungkin kejadian ini akan ada di Indonesia Timur gitu ya, mungkin nggak terlalu kelihatan dan
sedikit kurang terpantau seperti itu. Jadi memang demikian Pak adanya. Jadi walaupun tadi Bapak bilang bahwa kenapa kok protokol kesehatan prokesnya itu tidak dipenuhi padahal anggaran ada, ya banyak sebetulnya mungkin alasan-alasan dari pendidikan sampai dia tidak mengisi daftar periksa tersebut, ya. Kemudian tadi peta resiko, bahwa peta resiko ini ada di indikatornya ada di Satgas COVID, Bapak dan Ibu. Jadi di situ ada beberapa indikator yang harus dipenuhi, ya, yang masuk dalam kategori peta resiko terkait dengan perilaku, terkait dengan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian status epidemiologi, gitu ya. Ada beberapa indikator yang menjadi pertimbangan sehingga memang Jawa Barat pada posisi di tengah-tengah tersebut, ya. Kemudian yang terakhir tadi adalah, saya agak lupa ya Pak, yang terakhir apa ya Pak? Ya dokter, tadi berkaitan dengan ini kebijakan dari pemerintah itu. Kalau ya. tidak tegas begitu, maka kondisi ini akan terus berlanjut. Oh ya penutup saya ya katanya. Jadi ya memang saya tidak menyimpulkan sekolah itu dibuka atau enggak, karena memang SK-nya Bapak dan Ibu, SK terakhir itu memang sudah mewajibkan untuk membuka satuan pendidikan dengan syarat-syarat, ya. Syarat utamanya kan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus divaksinasi, ya, kalau di SK terakhir, ya. Tetapi sekolah juga diwajibkan membuka 2 opsi, yaitu opsi PJJ dan opsi PTM. Jadi memang saya tidak menyimpulkan karena memang itu sudah menjadi keputusan, ya, sudah keputusan. Tapi yang di sini kita perlu pertimbangkan bahwa untuk membuka PTM, aspek yang harus disiapkan tidak hanya dari satuan pendidikannya saja. Tapi kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa pemerintah daerah juga punya kewajiban dan wewenang, kemudian juga masyarakat dalam hal ini orang tua juga punya kewajiban, dan anaknya sendiri, siswanya sendiri. Jadi siswanya sendiri juga punya kewajiban. Kalau keempat komponen ini bisa bersinergi, tentunya insya Allah mudah-mudahan kita bisa aman, ya, dari penularan COVID ini. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Ini pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup, mungkin pertanyaan yang mengembirakan peserta yang masih bersemangat dokter. Walaupun tertunduk ke bawah, tapi bersemangat. Saya yakin masih bersemangat. Ya Pak, ya, semangat Pak. Oh, semangat mau pulang. Baik dokter, ada pertanyaan terakhir dari saya. Ada kecenderungan bahwa Jabar Pantai Selatan dan Utara itu jumlah COVID-nya lebih sedikit dibanding kota. Apakah ini penyebabnya karena daerah pinggiran yang dekat dengan garam-garam di laut, begitu, atau udaranya atau masih terbuka? Dan ada kecenderungan asisten rumah tangga tidak banyak yang kena COVID. Silakan dokter, ini statement yang nyeleneh aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wah, ini jawabannya bukan penerawangan, ya. Jawabannya ya saya nggak tahu jawaban persisnya, tapi mungkin begini. Kalau daerah pantai, kita lihat jumlah penduduk, ya Pak. Nah, kalau jumlah penduduknya tidak terlalu padat, ya, kemudian mobilitas orangnya tidak terlalu besar, tidak terlalu mobile orangnya. Jadi orang tuh cuma di situ-situ aja, nggak suka keluar kota, bergerak di situ aja, itu mungkin resiko penularannya memang rendah. Beda dengan orang kota. Orang kota itu kan daerahnya padat, ventilasi udara nggak ada, area terbuka sedikit, ya. Kemudian mobilitasnya tinggi, terbang ke sana, terbang ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini. Sehingga kan COVID ini kan menyebar cepat akibat ulah perbuatan manusia, kan? Karena mobilitas orang. Jadi menyebarnya itu karena mobilitas orang. Makanya
kita itu kan membatasi mobilitas ya. Selain 3M tadi. Jadi mobilitas, kalau mobilitasnya bisa dibatasin, resiko penularannya menjadi lebih rendah seperti itu. Itu secara umum seperti itu, Pak. Ya, terima kasih dokter. Ini materi yang sangat menarik dan peserta pun sangat bersemangat dokter ya. Tapi karena kita sudah jam 9 kurang lebih ya, sudah waktunya untuk istirahat dokter. Baik, Bu Dokter, saya ucapkan terima kasih Ibu Dokter sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan jadi pahala bagi kita semua. Amin dokter ya. Baik, Bapak Ibu saya hormati, untuk memberikan penghormatan kepada Dokter Wara ya dari Dinas Kesehatan Indonesia, kita berikan aplaus. Baik, terima kasih Bu Dokter. Kita sudah diskusi yang sangat menarik, yang aktual, yang bermanfaat. Ya. Mohon izin Dokter, saya mau menyampaikan beberapa kesimpulan sedikit saja Dokter. Bu Dokter sudah menyampaikan masalah yang dihadapi oleh kita semua sampai kepada kesiapan kita baru 50%, layanan kesehatan yang sudah maksimal, Dinas Pendidikan juga sudah berusaha dengan BDN dan PTM, kemudian kita sudah di Dinas Pendidikan mungkin perencanaan ini harus lebih matang ya. Tadi ada dokter sudah menjelaskan. Kemudian juga ada materi baru, ternyata zonasi itu sudah tidak berlaku dokter ya. Ya, jadi kalau bagi yang sudah vaksinasi bisa buka satuan pendidikan berdasarkan SKB yang terbit pada bulan Maret. Tetapi bagi yang belum vaksinasi itu mengikuti SKB yang terbit bulan November. Ya, terima kasih dokter. Baik, Bu Dokter, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang sudah Bu Dokter menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semua. Apalagi semua dokter, amin ya Bapak Ibu. Baik, demikian Bapak Ibu. Bu Dokter, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.